Nah, sekarang kita siap-siap yuk. Kita mau pergi ke rumah Tuhan. Ayo, 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 cepat. Shalom. Ayo, 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 jangan terlalu. Kok aku sendiri? Ayo, ayo, ayo. Mana Inang ya? Mana Ibu Sarah ya? Sekolah minggu. Oh, teman-teman, hari ini kami berdua. Saya Tiwi. Ayo, ayo, Shalom teman-teman. pergi ke sekolah minggu. Aku Tika. Salam kenal ya. Halo Tiwi. Halo Tika. Nah, kita sekolah minggu ya. Iya. Kan udah jamnya. Oke. Kita tanya kabar teman-teman kita dulu yuk. Ayo. 1, 2, 3. Shalom teman-teman. Selamat hari Minggu. Selamat beribadah walaupun secara online. Iya. Yuk, kita tunggu dulu deh. Kita tanya teman-teman kita. Kita tanya dulu mereka udah siap belum untuk beribadah. Oh, pasti sudah Tini. Pasti sudah ada Alkitab. Apalagi coba? Persembahan. Iya. Selain itu, pasti sudah pakaian yang rapi. Hatinya juga ya. Tentu. Oke. Ya udah, kita waktunya memuji nama Tuhan. Kita nyanyi lagu apa ya, Tiwi? Kita saat teduh dulu. Oh iya. Tika lupa. Oke. Kita saat teduh dulu ya teman-teman. Dengan sikap berdoa. Kita saat teduh. Amin. Wow. Tuh, pasti sudah pada siap-siap. Gak sabar mau memuji Tuhan. Iya. Ayo, kita nyanyi lagu apa tadi ya? Lagu apa ya tadi ya? Oh. Selamat pagi Tuhan. Ikutin gerakan Opung sama Ibu Deborah ya teman-teman. Ayo. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan peliharakan saya setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Sekali lagi. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan peliharakan saya setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Sekali lagi lebih semangat ya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan peliharakan saya setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Wah, sudah pagi ya. Memang ya, Tuhan selalu pelihara kita. Iya kan Tiwi? Iya Tiwi, Tuhan itu kan baik. Makanya kita nggak boleh nakal. Iya. Oh, ya udah deh. Kita nyanyi apa lagi ya? Tanya dulu teman-teman. Siapa tahu teman-teman ada mau nyanyi ya? Oh, nanti
Nanti deh nanti. Iya, nyanyinya dikepak-kepakan sayapnya. Oke, berarti tetap ikutin gerakan Ibu Deborah dan Opung ya. Kok Ibu sih? Iya, nggak apa-apa. Kan di sini ibu sama opung juga sama. Oh, oke deh. Yuk. Oke, ayo. Dikepak-kepakan sayapnya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Digoyang-goyang kaki kanan, digoyang-goyang kaki kiri, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kanan, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke Dikepak-kepakan sayapnya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Digoyang-goyang kaki kanan, digoyang-goyang kaki kiri, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Adik-adik, sudah nyanyi-nyanyinya? Sudah tadi capek kah ya? Enggak dong ya, enggak capek karena anak Tuhan gak boleh capek. Oh iya Tiwi, Iya, Nang. kita mau lebih sungguh-sungguh lagi nih ibadahnya. Kita mau berdoa supaya Tuhan Yesus hadir di rumah kita dan terutama di hati kita. Oke, oke. Adik-adik, boleh duduk, ambil sikap berdoa. Kita sama-sama bernyanyi, Yesus namamu yang termanis. Oke, sikap berdoa ya. Yesus namamu yang termanis, Yesus kau selalu dengar doaku, oh Yesus kau angkat bila ku jatuh, kau termanis, namamu termanis. Yesus namamu yang termanis, Yesus kau selalu dengar doaku, oh Yesus kau angkat bila ku jatuh, kau termanis, namamu termanis. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkatin kami, Engkau telah membangunkan dari tidur kami, Engkau juga telah memberkatin kami selama 1 minggu ini Tuhan, untuk melakukan aktivitas kami, sekolah dari rumah masing-masing. Saatnya Tuhan, kami waktunya untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkatin kami Tuhan, berkatin adik-adik
yang ada di rumah masing-masing. Berkati orang tua mereka, berkati guru-guru sekolah minggu, supaya kami tetap bersama-sama bersuka cita untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, hadirlah Tuhan di tengah-tengah ibadah kami ini Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhir. Bersukacitalah terus kami Tuhan, dan buatlah adik-adik yang di rumah tetap bersemangat. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Amin. Tiwi, Iya Inang. Tika tadi mana ya? Loh, mana? Tika. Oh, berarti Tiwi, Tikanya itu sama-sama dengan adik-adik sekolah minggu yang lainnya. Dianya duduk untuk ibadah bersama-sama. Oh, gak apa-apa nak. Kalau begitu, aku boleh duduk gak? Boleh, tapi nanti harus temanin Inang dulu ya. Masa Inang sendirian sih? Ya gak apa-apa deh. Ayo. Loh, dari mana datangnya Tini? Kan aku duduk dulu, Bu. Ibu dari mana? Oh, tadi ibu juga meriksa teman-teman. Ini baru datang ibu. Oh, sama. Aku juga tadi duduk melihat ibadah juga. Aku doa juga tadi, Bu. Oh, good berarti. Pasti duduk manis tadi kan? Iya dong. Oke deh. Ini sekarang kita mau nyanyi masuk di dalam lagu tema. Oh, Tapi sebelumnya ibu tanya-tanya dulu. apa? Tema kita minggu kemarin ada yang tahu nggak? Anak Tuhan tidak boleh bohong. Itu tema sekarang. Tema minggu kemarin. Aku tahu, Bu, aku tahu. Ya, Yesus dan saksi dusta. 100 buat ini. Iya, Yesus dan saksi dusta. Sekarang temanya Petrus menyangkal Yesus. Menyangkal itu artinya sama, berdusta, berbohong. Dia kenal, dia bilang nggak kenal. Iya, dia ngambil, dia bilang nggak ngambil. Tapi sebelumnya kita akan masuk di dalam pujian. Judulnya bohong, bohong itu dosa. Tetap ikutin gerakan Ibu Deborah dan Opung ya. Timin juga ya. Oke. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh nakal. Nakal, nakal, nakal itu dosa. Nakal, nakal, nakal itu dosa. Nakal, nakal, nakal itu dosa. Anak Tuhan tak boleh nakal. Anak Tuhan tak boleh nakal. Anak Tuhan tak boleh nakal. Ayo Tini, Ibu tanya. Tadi katanya bohong-bohong itu dosa. Berapa kali bohong dalam sehari? Malu, Abu.
berarti banyak kali. Aduh, pusing deh ibu kalau begitu. Ya udah, kalau begitu kita akan minta ampun kepada Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, lipat tangan. Kita akan bernyanyi dari Kidung Pujian, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Sikap berdoa ya teman-teman. Kesediaan waktu yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada pada saat ini Bapa. Sehingga Tuhan kami boleh masuk di dalam ruang sekolah minggu kami walaupun dari rumah kami masing-masing. Terima kasih Bapa buat kesehatan, kekuatan, terlebih napas kehidupan yang telah Engkau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami telah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saatnya Bapa, kami akan belajar tentang firman Tuhan. Biarlah Tuhan mengajar kami untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Ajar kami Bapa melalui firman-Mu yang akan dibawakan oleh hamba-Mu Ibu Samuel. Walaupun jarak kami sedang berjauhan Bapa, tetapi tidak surut semangat kami untuk melayani Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, karena kami anak-anak Tuhan sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus, kami sambut firman-Mu pada pagi hari ini. Amin. Amin. Shalom adik-adik. Apa kabarnya? Pasti semua sehat, ya kan? Nah, cerita hari ini, minggu ini, tanggal 21, ada kaitannya dengan cerita minggu lalu. Nah, Ibu mau tanya, siapa yang masih ingat cerita minggu lalu? Saya. Iya, apa? Penangkapan Yesus. Iya, penangkapan Yesus. Nah, sekarang sambungannya adik-adik sebelum Tuhan Yesus disalib. Kita buka Alkitab kita dari kitab Lukas 56 sampai 62. Petrus menyangkal Yesus. Nah, tapi Ibu baca dari ayat 54 ya adik-adik ya. Kita mulai baca. Yang sudah bisa baca, silakan membaca. Yang belum bisa membaca, panggil mama papanya untuk mengikuti baca Alkitab. Petrus menyangkal Yesus. Lalu Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu. Ia digiring ke rumah imam besar, dan Petrus mengikuti dari jauh. Di tengah-tengah halaman rumah itu,
orang memasang api dan mereka duduk mengelilingi api itu ya adik-adik ya. Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka. Tiba-tiba loh adik-adik, seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api. Ia mengamat-amatinya, dilihatinnya. Lalu berkata, juga orang ini bersama-sama dengan dia, bersama-sama dengan Yesus. Tetapi Petrus menyangkal, katanya, bukan, aku tidak kenal dia. Tidak berapa lama kemudian, seorang lain melihat dia, lalu berkata, engkau juga seorang dari mereka? Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak tahu. Nah, dan kira-kira sejam kemudian adik-adik, seorang lain berkata dengan tegas, sungguh orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea. Petrus kaget, tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan. Seketika itu juga, sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Lalu ia bersedih, pergi keluar dan menangis dengan sedih. Ya, adik-adik, tahu tidak siapa itu Petrus? Tahu. Petrus itu siapa sih adik-adik? Murid Yesus. Iya, murid Tuhan Yesus yang pertama. Dia juga seorang yang pemberani. Terus Petrus juga yang sangat mengenal Tuhan, yang mengenal Tuhan Yesus, karena dia paling sering diajak sama Tuhan untuk menemani dia berdoa. Tetapi adik-adik, Petrus hanya mengenal Yesus dari luarnya saja. Dia tidak mengenal sebagai Yesus. Kalau bahasa kerennya sekarang, itu orang yang hebat, orang yang ditakutin. Nah, sama Petrus. Petrus juga begitu. Dia melihat, kalau saya ada apa-apa ada Tuhan Yesus. Itu backingnya katanya. Nah, seperti cerita begini adik-adik. Petrus itu menyangkal Yesus. Ada ibu sama anaknya. Nah, tinggal mereka berdua. Nah, suatu ketika ibunya memasak, terus minyaknya itu tumpah ke mukanya. Habis tumpah muka ibunya cacat kan adik-adik. Setelah beranjak dewasa, si anak ini malu melihat ibunya. Kemana-mana dia sendiri, dia malu akan ibunya karena ibunya cacat. Nah, suatu ketika teman-temannya datang ke rumahnya. Kita bikin namanya ya, misalnya David gitu. Terus ibunya yang buka. David, itu ibu kamu ya? Enggak, itu pembantu saya. Lihat mukanya aja jelek. Padahal itu ibunya si David. Dia berarti menyangkal tidak? Menyangkal, dia tidak jujur. Padahal dia itu orang tuanya. Dia bilang itu bukan orang tuanya, tetapi pembantunya. Iya, sama seperti Petrus. Dia tidak jujur, dia takut ditangkap, dan akhirnya dia menyangkal Tuhan Yesus. Dia tidak jujur. Dia bilang sampai 3 kali dia bilang, kamu kan yang sama-sama Tuhan Yesus? Enggak. Terus dia bilang, kamu kan yang sama Tuhan Yesus? Enggak, aku nggak kenal dia. Nah, terus yang ketiga kalinya, 1 jam kemudian, kamu kan yang sama Tuhan Yesus? Kamu ngomong apa sih? Aku aja nggak kenal Tuhan Yesus. Kok kamu bilang aku Tuhan Yesus? Tiba-tiba ayam berkokok. Nah, setelah ayam berkokok dia baru sadar. Apa yang dibilang Tuhan? Benar. Aku telah menyangkal dia sebanyak 3 kali. Sama seperti anak kecil tadi, si David tadi. Dia menyangkal ibunya, dia tidak jujur kalau itu ibunya, dia berbohong. Karena takut teman-temannya tidak mau berteman sama dia. Nah, jadi anak-anak Tuhan itu harus berani berkata jujur. Harus berani berkata iya, ya iya, tidak, ya tidak.
Karena apa? Tuhan Yesus Maha tahu, Tuhan Yesus Maha lihat. Seperti lagu kita, mata Tuhan melihat apa yang engkau perbuat, baik yang baik, yes, maupun yang jahat, no. Katakan iya atau iya, katakan tidak atau tidak. Kalau kita sebagai anak Tuhan, kita harus berani berkata jujur. Jangan seperti si Petrus, takut gak punya teman. Ih, cemen berarti kan. Nah, apalagi kalau misalnya dibilang, David, gak usah berteman sama dia. Kata orang-orang, dia begini, karena mau. Anak Tuhan harus berani kata bilang, tidak boleh. Harus berani kata jujur. Nah, sama seperti malam perjamuan terakhir. Yesus tahu loh adik-adik, Yesus tahu kalau Petrus akan menyangkal dia sebanyak 3 kali sebelum ayam berkokok. Jadi kalau kita berbicara tidak jujur, Tuhan Yesus tahu, karena tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Maka adik-adik, mengenal Tuhan itu jangan asal mengenal aja, tetapi anak Tuhan harus berkata jujur, harus yakin, harus berani bilang tidak, harus berani bilang iya kalau memang itu iya, harus berani bilang tidak kalau itu tidak. Terus adik-adik, belajarlah dari Petrus. Ketika kita berbuat dosa, ketika kita berbuat salah, melawan orang tua, terus menjadi anak yang suka memberontak, menjadi suka anak yang membangkang, kita harus berani mengaku kesalahan kita kepada orang tua, mengaku kesalahan kita kepada Tuhan Yesus. Seperti Petrus di ayat ke-62, ayat terakhir adik-adik, coba lihat baca. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedih. Nah, sebagai anak Tuhan, adik-adik harus berani mengakui kesalahan adik-adik. Minta ampun sama orang tua, terus minta ampun sama Tuhan. Contoh, misalnya Theo mecahkan piring kesukaan mamanya. Terus mamanya pulang, siapa yang pecahin piring ini? Terus Theo bilang, Abang Semi, Ma. Theo jujur atau tidak adik-adik? Tidak. Nah, dia tidak jujur karena dia takut dimarahin mamanya, takut dicubit mamanya. Dia bilang, enggak Ma, bukan aku. Iya Ma, kata Bang Semi. Iya Ma, adik Theo Ma yang pecahin. Enggak Ma, bukan aku. Abang Semi yang pecahin. Nah, Theo tidak berkata jujur. Theo berbohong. Theo menyangkal kesalahannya. Tuhan Yesus tidak suka. Nah, kalau kita berbuat salah, kita harus mengakui kesalahan kita. Berani mengaku seperti Petrus, berani mengaku dia salah. Dia keluar dari gedung itu dan dia menangis, dia merasa dirinya bersalah, dia meminta ampun sama Tuhan. Karena dia telah menyangkal Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, jadi anak Tuhan itu harus berani berkata tidak, harus berani berkata iya. Apa yang baik katakan baik, apa yang tidak katakan tidak. Jangan mau menyelamatkan diri sendiri supaya banyak teman. Tidak boleh, Tuhan Yesus tidak suka. Kalau kita salah, akui kesalahan kita. Kalau kita yang berbuat, akui perbuatan kita. Ingat, Tuhan Yesus tidak suka anak yang tidak jujur. Nah, kalau misalnya, contoh lagi ya, misalnya mau menyontek. Nah, padahal dia yang menyontek, terus kertas contekannya itu dilemparnya ke temannya. Rupanya gurunya membaca, ini contekan siapa? Oh, contekan dia, Bu. Tidak boleh. Tapi akui kesalahan kalian. Ibu, itu contekan saya minta ampun, Bu, mohon maaf. Itu. Jadi akuilah kesalahan kalian, karena Tuhan Yesus senang sama anak yang jujur. Amin. Kita berdoa.
Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan karena Engkau masih menyertai kami sehingga kami bisa mendengar firman yang boleh ditaburkan oleh hamba-Mu. Jadikan kami Tuhan anak-anak yang selalu berkata jujur. Iya, apabila itu benar kami benarkan, apabila itu salah kami salahkan. Jadikanlah kami anak-anak Tuhan, anak-anak yang selalu mengandalkan Tuhan di dalam kami, kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapa, biarlah firman-Mu ini dapat kami materaikan dalam kehidupan kami, untuk kami boleh melanjutkan segala aktivitas kami. Terima kasih Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, amin. Shalom, namanya anak pendeta dan guru-guru sekolah minggu dan teman-teman semua. Ayat hafalan minggu ini Amsal 12 ayat 17. Siapa mengatakan kebenaran menyatakan apa yang adil, tetapi saksi dusta menyatakan tipu daya. Amin. Apa yang adil, tetapi saksi dusta menyatakan tipu daya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Jaga kesehatan. Dadah. Pendeta dan guru-guru sekolah minggu dan teman-teman semua. Ayat hafalan minggu ini Amsal 12 ayat 17. Siapa menyatakan kebenaran menyatakan apa yang adil, tetapi saksi dusta menyatakan tipu daya. Amin. Menyatakan tipu daya. Amin. Ayat hafalan minggu ini terdapat dalam Amsal 12 ayat 17. Siapa yang mengatakan kebenaran yang menyatakan apa yang adil, tetapi saksi dusta menyatakan tipu daya. Amin. Shalom teman-teman. Ayat hafalan Minggu ini Amsal 12 ayat 12 ayat 17. Siapa mengatakan kebenaran menyatakan apa yang adil, tetapi saksi dusta menyatakan tipu daya. Amin. Shalom teman-teman, ayat hafalan minggu ini tertulis dalam Amsal 12 ayat 17. Siapa mengatakan kebenaran menyatakan apa yang adil, tetapi saksi dusta menyatakan tipu daya. Amin. Apa yang adil, tetapi saksi dusta menyatakan tipu daya. Terima kasih Abang Pendeta dan Ibu Guru sekolah minggu. Shalom. Shalom pendeta dan guru sekolah minggu. Saya Desmoti ayat hafalan minggu ini Amsal 12 ayat 17. Siapa mengatakan kebenaran menyatakan apa yang adil, tetapi saksi dusta mengatakan tipu daya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Apa yang adil, tetapi saksi dusta menyatakan tipu daya. Terima kasih Pendeta. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom adik-adik sekolah minggu. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari kitab Matius 10 ayat 33. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku di sorga. Sekali lagi adik-adik ya, Matius 10 ayat 33. Tetapi barang siapa
yang menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku di sorga. Terima kasih, shalom. Tiwi, iya Tiwi. Udah deh, kita duduk yuk. Soalnya kan mau mengumpulkan persembahan. Oh iya. Adik-adik juga ya, teman-teman juga ya, adik-adik. Aku ngerasa dewasa deh. Sama lo sama teman-teman. Sama Pika, sama Pina. Ya udah, kita panggil guru-guru sekolah minggu aja ya. Iya. Dadah. Oke, terima kasih ya untuk Tika dan Tiwi yang sudah menemani ibadah kita di minggu hari ini. Iya. Tika dan Tiwinya sudah duduk karena mau mengumpulkan persembahan. Adik-adik juga ya. Ya udah, kita sambil ngumpul persembahan, jangan lupa persembahannya dititip sama mama papa, diberikan ke gereja atau ke konsistori. Kita sambil bawa pujian apa ini, Bu? Bawalah persembahanmu. Oke, kita nyanyi ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah mendengarkan cerita Alkitab dan juga mengajarkan kami untuk anak-anak yang tidak boleh berbohong, karena Tuhan Yesus tidak suka dengan anak-anak yang berbohong. Biarlah Tuhan, kami boleh melakukannya di rumah kami. Dimanapun kami berada, kami boleh belajar untuk tidak berbohong. Dan saat ini Tuhan Yesus, kami juga sudah mengumpulkan persembahan. Biarlah Tuhan, persembahan kami ini boleh berbau harum di hadapan-Mu, sehingga menjadi berkat dimanapun akan dipakai. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.